Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Yang ditanyakan pada soal ini adalah sifat dari bayangan. Nah, sifat dari bayangan itu tuh bisa ditentukan dari nilai S aksen sama nilai M-nya, teman-teman. S aksen itu adalah jarak bayangan, terus kalau M itu adalah perbesarannya. Nanti kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, yang ditanyakan adalah itu sifat bayangan. Sekarang yang diketahui dari soal, ada sebuah benda yang berada di depan cermin cekung sejauh 10 cm. Nah, berarti ini adalah jarak dari benda ke cermin cekung, yang mana bisa ditulis simbolnya itu adalah sebagai S, yaitu 10 cm. Bila jari-jari cermin, nah di sini ada jari-jari cermin adalah sebesar 30 cm, berarti itu adalah R, yaitu 30 cm. Yang ditanyain adalah sifat bayangannya. Nah, ini ada beberapa step yang harus dilakuin, totalnya itu ada 3 step gitu ya, untuk cari tahu bagaimana sifat bayangan. Kita mulai satu persatu ya, dimulai dari cari F-nya dulu. Pertama itu cari F. F itu apa? F itu adalah jarak fokus dari cermin. Jarak fokus. Nah, buat nyari jarak fokus, boleh tuh kita pakai rumus F sama dengan R dibagi dengan 2. Karena di sini R-nya udah diketahui ya. Nah, kita masukin nilai R adalah 30, berarti 30 bagi 2, yang mana hasilnya adalah 15 cm. Ini adalah jarak fokusnya. Kemudian, setelah cari jarak fokus, kita bisa cari yang namanya itu adalah S aksen. Cari S aksen, yaitu jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan. Sebentar. Jarak bayangan. Nah, nanti kita tuh bisa dapetin dua hasil di sini. Bisa jadi nilainya positif dan bisa jadi nilainya negatif. Kalau nilai S aksennya positif, berarti bayangannya itu nyata dan tegak. Dan tegak. Kalau S aksennya nanti yang kita temuin itu bernilai positif. Nah, tapi kalau S aksennya bernilai negatif, itu berarti bayangannya adalah maya dan terbalik. Dan terbalik. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bisa cari nih S aksennya. Pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, kita udah tahu nilai F-nya adalah 15, berarti tinggal kita masukin jadi 1/15 sama dengan 1/S-nya itu adalah 10, berarti dibagi 1/10 ditambah dengan 1/S aksen. Karena kita mau tahu S aksen, 1/10 yang ada di kanan itu tuh boleh nih kita pindah ruasin ke kiri. Jadi ruas kiri adalah 1/15 dikurangi dengan 1/10 sama dengan 1/S aksen. Nah, 15 sama 10 kan itu beda ya, penyebutnya itu dia beda. Jadi belum kita bisa operasikan nih, harus kita samain dulu bagian penyebutnya. Kita bisa samain penyebutnya dengan menggunakan angka 30. 30 dibagi 15 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2, 30 dibagi 10 adalah 3, 3 dikali min 1 adalah min 3, sama dengan 1/S aksen. Nah, 2 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah min 1/30 sama dengan 1/S aksen. Sekarang ini boleh kita kali silang. Ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini gitu ya. Jadi ruas kiri adalah min 1 dikalikan dengan S aksen, ruas kanan adalah 30 dikali 1. Min 1 dikali S aksen adalah min S aksen, 30 kali 1 adalah 30. Nah, negatifnya boleh tuh kita pindahin ya ke ruas kanan. Jadi S aksennya akan sama dengan min 30 cm. Nah, tadi berdasarkan yang udah dibahas nih di awal, kalau tandanya negatif, S aksen yang kita dapetin itu negatif, maka bayangan yang terbentuk itu bakalan maya dan terbalik. Berarti bayangan pada soal ini itu adalah maya dan terbalik, teman-teman. Kayak di sini kita tulis ya, maya dan terbalik. Karena S aksennya bernilai negatif, kayak gitu. Nah, selain maya, terbalik, nyata, sama tegak, kita juga bisa cari berapa besar perbesarannya nih. Atau simbolnya itu adalah M. Cari M. Nah, rumus untuk cari M itu adalah nilai mutlak dari S aksen dibagi dengan S. Kayak gitu. M besar atau M kapital atau perbesaran, S aksennya tadi itu adalah min 30 ya.
Berarti bisa kita tulis min 30 dibagi dengan S-nya adalah 10. Nah, berarti M sama dengan min 30 dibagi 10 adalah min 3. Karena ini ada tanda nilai mutlak di depannya, berarti yang diambil itu adalah nilai positifnya ya, meskipun hasilnya negatif, berarti M-nya akan sama dengan 3 kali. Nah, lalu apa nih yang kita dapetin dari perbesaran ini? Jadi kita bisa tahu apakah si bendanya itu dia diperkecil atau diperbesar. Aturannya kayak gimana? Aturannya kayak gini, jadi kalau misalnya M yang kita dapetin itu lebih besar daripada 1, berarti bayangannya nanti bakal diperbesar. Kalau M-nya lebih daripada 1. Terus kalau M-nya kurang dari 1, contoh misalnya 0,5 atau 0,3, 0,4 gitu ya, 0,6. Pokoknya kurang dari 1, maka bayangannya itu diperkecil. Terus juga kalau M-nya sama dengan 1, itu sebenarnya nggak mungkin ya, kecuali pada cermin datar. Ini tuh kalau M-nya sama dengan 1 berarti bayangan sama besar gitu dengan bendanya. Sama besar. Jadi gak diperkecil, gak diperbesar kayak gitu. Nah, berarti nih karena di sini dari M-nya yang kita dapetin itu 3, angka 3, yang mana itu tuh lebih dari 1, berarti bayangan yang terbentuk di sini itu adalah bagian yang diperbesar. Diperbesar. Jadi bisa kita simpulin nih, di sini kita simpulin aja sifat bayangan yang terbentuk pada yang dijabarkan pada soal itu tuh ada 3, yaitu maya, gitu, lalu terbalik, dan yang terakhir itu adalah diperbesar. Besar, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.